pekerjaanku emang di sana, memang sosial media manager, sosial media staff, sosial media spesialis, apapun yang hubungnya sama sosial media pernah aku kerjakan gitu. Kalau kamu jurnalis dan sama Twitter diverifikasi kalau kamu memang beneran jurnalis di media itu, ya udah kamu akan bisa dapat centang biru. Pantesan Agnesmo nggak dipilih Asian Games, orang kelakuan persnya kayak gini. Udah gila ya, udah akunnya nggak mutu, centang biru gitu. Terus ku quote, daripada akunmu udah nggak mutu, nggak centang lagi. Karena setiap orang boleh punya cerita, karena setiap cerita boleh didengarkan semua orang. Inilah cerita supporter minggu ini. Ya, akhirnya cerita supporter yang kesekian hadir lagi bersama Wong Kediri, Amar Mildandaru Pratama. Sampai ada Pratama nih ya? Ada mas, tapi dirahasiakan namanya, nggak pernah dipublikasikan. Pratama itu anak pertama? Anak pertama, bener. Kediri ya, sampean ya? Ya, lahir Kediri. Oh iya. Kenapa bisa ini terdampak? Agak minder mas, agak minder. Kenapa? Bintang tamu yang sebelumnya keren, ngeri. Jadi kayak rempah-rempah gitu, kayak sisa-sisa gitu. Sesuai tagline-nya cerita supporter, karena setiap orang selalu punya cerita gitu ay. Enak. Soleh Solihun dulu juga iseng-iseng gini jadi rame kan, nah gua tak coba ini. Aku itu tidak menemukan track recordmu bekerja di selain olahraga. Network Engineer PT Aplikasi Nusa Lintas Sarta, itu pun juga internship. Kenapa langsung masuk ke bola? Apakah emang sampai Telkom kan ya? Iya, Telkom. Terus kenapa langsung? Sebenarnya ini juga kecemplung gitulah. Jadi waktu dulu kuliah ada lowongan di Paris Football kan, dan pas itu kan lagi rame-rame bola-bola tuh, sebagai follower setia Info Supporter kan. Pandit itu 2011 2012 ya? 2000 Euro 2012. Tapi aku join 2013. Yang 2012 itu yang awal-awal belum ikut. Jadi pas dulu masih di Board Game tuh dulu tuh. Board Game. Terus si Panditnya buka lowongan luas lah, terus apply. Jadi masuk angkatan awal. Angkatan awal itu setelah Sigit gitu ya? Masuk. Sebelumnya Sigit. Siapa angkatan awal Pandit itu siapa, Mas? Ada dulu aku bareng dua orang awal. Satunya nggak usah disebut lah, nggak tahu dia mau disebut apa nggak tahu, jadi nggak usah disebut lah ya. Oh iya. Jadi aku 2 orang. Terus setelah 2 orang, nambah lagi 2 itu Dex sama Abi. Oh, Mas Abi itu sama Dex sudah lama berarti, generasi awal dia? Udah lama. Jadi aku sama Dex tuh beda kayaknya 2 bulanan lah, sebulan 2 bulan. 2 bulan mungkin ya, 2 bulan aku masuk, terus nambahnya kan pelan-pelan nambah, terus baru aku masuk. Nah, sebelum di Pandit itu sampean di Bandung kan berarti kan ya? Di Bandung ya, jadi udah circle-nya kuliah di Bandung. Oh, circle-nya udah teman-teman Pandit gitu? Mas Zen, Marbun gitu atau belum, gimana? Belum. Cuman kenal di timeline, kayak sebagai followers doang gitu, kayak baca tulisannya apa segala macam, terus apply gitu. Pas zaman waktu belajar nulis juga sebenarnya sebelum itu, dan belajarnya kan nggak gitu ya, coba-coba bikin blog apa gitu kan dulu tuh awal. Ya udah bikin blog, terus ada lowongan baru apply gitu. Jadi sebenarnya bukan teman, bukan apa gitu, bukan circle, bukan ya, mengurni apply aja. Nah, kenapa justru setelah apply itu akhirnya
kenal orang-orang di sekitar-sekitarnya lah. Tapi sampean sudah main Twitter dari tahun 2009 kalau nggak salah ya, aku lupa. Janganku 2009. artinya 2009 nge-follow-nya udah nge-follow orang-orang bola itu berarti kan? Iya. Ya terutama periode 2010 lah, ya, periode kisruhnya Piala AFF gitu tuh. Itu lagi rame-ramenya nge-follow orang-orang tuh. Lagi bola banget lah. Karena kan sebelum masuk kuliah kan masih ini kan ada jeda lama tuh antara lulus SMA sampai kuliah kan ada berapa bulan nih biasanya tuh kan. Nah itu tuh kan gabut-gabutnya tuh. Ya udah tiap malam main Kaskus lah, Twitter lah, apalah gitu-gitu ya itu. Aktif-aktifnya di situ. Loh, berarti main Twitter masih di Kediri? Lulus SMA itu? Masih di Kediri. Oh. Masih. SMA di Malang sebenarnya sih aku. Oh ya, STM Telkom ya? Telkom. Nah, tapi sampean emang supporter Kediri? Maksudnya sering nonton ke Brawijaya atau gimana gitu? Sering. Tapi apa ya? Ya karena jadi periodenya kan periode kalau Persik Kediri itu kan join gede-gedean itu kan 2003 2006 itu kan yang dua kali mereka juara. Nah, fase itu masih fase ini nih, masih fase yang terutama 2003 tuh masih SMP tuh. Jadi masih sering nonton, sering apa gitu. Nah, setelahnya kan SMA pindah ke Malang, udah nggak nonton lagi. Cuman jiwanya apanya gitu masih Liga Indonesia lah ibarat. Pertama ini di Malang, pas di Malang juara lagi kan Aremanya waktu itu kan. Jadi emang ya bukan supporter yang kayak kalau misalnya kalau dibandingin sama teman-teman yang kayak kita lihat di timeline apa gitu nggak ada apa-apanya Mas, kayak cerita aku tuh nggak se ekstrim mereka gitu. Enggak, artinya pernah datang ke stadion maksudnya gitu loh. Maksudnya emang supporter gitu. Emang supporter. Ya ngalamin semua yang diceritain orang-orang lah. Pernah tawuran, pernah ngelempar kereta isinya supporter gitu-gitu tuh pernah lah. Fase-fase nakal gitu ya. Iya, dan nggak tahu ngapain dulu gitu. Ngapain? Kalau dipikir sekarang tuh bego banget ya, ngapain dulu gitu kayak gitu. Makanya kalau ada kasus-kasus yang ya maksudnya itu ya agak nyimpang dikit ya. Maksudnya ketika orang berpendapat pakai teori terus apa segala macam kayak itu nggak boleh, ini nggak boleh tuh. Kalau aku kadang makanya opiniku selalu agak beda karena ya aku pernah di fase mereka gitu. Meskipun aku ngecengin juga, tapi kayak emang nggak ngapa-ngapain juga. Mereka rusuh ngapain sih? Ya nggak ngapa-ngapain juga, emang nggak. Mereka juga nggak tahu kok mereka tuh rusuh tuh mau ngapain. Jadi kalau mau dicari solusinya ya kayak gitu ya. Yang memang mereka sendiri nggak tahu mau ngapain, gimana mau dicari solusinya gitu. Itu sih kayaknya. Nah, akhirnya di Bandung masuk Pandit. Di Pandit berapa lama ya? 6 tahun ya? Aduh lupa gue Mas. 6 tahun 6 bulan. Iya, sekitar itu. Ya. Sekitar itu. Gue itu inget banget cerita Mas Marbun ketika ketemu ngobrol soal apa gitu, terus tanya aja Mildan, dia tahu semuanya sosial media. Dan ternyata bener gitu loh. Gue tanya, lu kan kita sering berdiskusi soal sosial media dan segala macamnya ya. Yang jadi pertanyaanku, itu sampai ngulik atau kan nggak ada pelajarannya tuh setauku di kuliah, walaupun fisip dan segala macamnya. Sampai ngulik atau gimana biar jadi tahu sosmed dan segala macamnya itu? Maksudnya buat background dulu ya, buat background apa namanya teman-teman yang nonton ini kan. Ya maksudnya pekerjaan tuh emang di sana, memang sosial media manager, sosial media staff, sosial media spesialis apapun yang hubungnya sama sosial media pernah aku kerjakan gitu. Di banyak tempat juga, nggak cuma di Bandit sebenarnya gitu. Dan ujung-ujungnya selalu ketemunya dua tuh antara sosial media sama olahraga, terutama sepak bola. Nah, karena dulu jadi awal-awal juga di Bandit kan belum ada sosial media manajernya tuh.
awal-awal. Masuk sih sebagai penulis. Nah, cuman kayak sering kebagian piket buat ngebahas tulisan lah. Ngebahas itu istilahnya apa ya? Ngepromoin tulisan lah. Sering kebagian tuh. Ya, mau nggak mau kan harus bagus copywriting-nya, harus tahu kapan ngepostnya, terus tool apa aja yang kira-kira bisa buat tulisannya jadi rame segala macam itu ya mempelajari sendiri sih tidak. Termasuk copywriting. Iya semuanya. Bahkan sampai emang pokoknya dunia antara internet dan sepak bola itu selalu dekat gitu. Dan bahkan yang register pertama domain panditfootball.com itu aku tuh. Dulu masih pakai WordPress, pakai apa awal-awal belum punya tim IT kan. Kalau dulu kan masih emang bikin website yuk gitu, kayak ngumpul-ngumpul gitu. Oh yuk, gimana caranya? Oh, aku pernah mas bikin website. Kan dulu pernah bikin website juga kan. Gini-gini caranya, oh ya. Terus dulu lemot banget itu, sampai dimarah-marahin. Gimana lemot? Ya mengaku bukan tim IT, bukan orang IT. Jadi ya sepengalamanku gitu, akhirnya nge-hire orang IT gitu. Dan hubungannya selalu itu sih, internet, sosial media, web. Dan akhirnya mau nggak mau karena sering ngejaga yang sosmed tadi, ya harus belajar akhirnya gitu ya. Kalau mau itu, akhirnya kecemplung pindah tugas tuh dari yang awalnya cuma penulis jadi emang khusus megang sosial media pandit. Semuanya gitulah, ngulik sendiri. Yang biasa dilakukan gimana? Dapat influence dari itu kan banyak orang kan ATM kan, amati, tiru dan modifikasi kan. Apakah melakukan seperti itu juga berarti untuk sosial media? Seringnya justru dari pengalaman sih, inspirasi besarnya gitu. Emang kadang ada inspirasi sering juga, misalnya terutama dari akun-akun luar gitu, akun-akun lain yang sejenis. Dan tapi yang menurutku yang paling oke diaplikasikan dari sampai sekarang itu ya masih pengalaman sih. Nyoba gagal, oh ini oke. Oh nyoba gagal oke gitu. Dan ujung-ujungnya akhirnya kayak jam terbang tuh, ya kamu mas sendiri kan juga ini kan ya, anaknya sosial media bola banget ini sportan. Pengalaman tuh emang nggak bisa dibeli gitu. Kadang kita bisa ikut seminar apapun soal sosial media, kita bisa ikut kursus banyak yang mulai dari berbayar puluhan juta sampai gratisan. Tapi ketika pengalaman tuh emang ujung-ujungnya tahu gitu gimana handle krisisnya, gimana nge-handle customer tanda kutipnya gitu ujungnya selalu seringnya pengalaman sih. Jadi trial error gitu yang paling sering inspirasinya. Termasuk ide buat dapat centang biru itu emang ngobrol sama teman-teman pandit atau karena aku ngelihat emang anak-anak sekarang yang punya centang biru itu rata-rata yang pernah mereka yang dipandit gitu loh, circle mulah gitu loh. Itu yang menginisiasi siapa dan kepikiran bikin centang biru yuk. Kenapa bisa kepikir seperti itu gitu loh. Verifikasi buat Twitter. Emang pertama karena sering kan following juga ngaruh kan Mas ya. Jadi selain circle bola, kalau di followingku tuh kalau Mas Arista ngeliat tuh emang ada beberapa influence yang dari internet marketer, terus akun-akun yang dia emang ngasih info-info soal sosial media gitu-gitu, tips and tricks segala macam. Nah itu muncul tuh Twitter open buat verified dulu, open buat verified. Ya udah, buat cari kan caranya gimana segala macam. Oh caranya gini. Terus jurnalis tuh masuk ke dalamnya tuh jurnalis. Kalau kamu jurnalis dan sama Twitter diverifikasi kalau kamu memang beneran jurnalis di media itu, ya udah kamu akan bisa dapat centang biru. Play tuh, udah play, berhasil centang, gaya dong, gaya. Aku masih ingat kan dulu ada akun verified Indonesia ya. Iya. Verified yang luar sama verified Indonesia. Yeah. Jadi semua akun yang verified itu di follow sama dia. Dan itu masih dikit banget Mas, masih belum nyampe 200 yang itu. Di Indonesia tuh belum, kalau personal ya bukan brand ya, belum nyampe 200 orang. Jadi aku bisa ngeliat tuh siapa aja tuh yang verified, dan punya aku tuh akunku tuh paling kecil di antara yang lain.
followernya baru 2000-an, baru 2000. Follower 2000 centang biru berani ngelawan Agnes Monica, fansnya gimana gitu loh. Ntar itu dikisahkan nanti lagi. Gue pengen bahas nanti yang lawan Agnes Monica. Cuman ketika Verified ini, berarti Pandit Football dulu, Verified baru @mildandaru. Iya benar. Jadi ngeklaimnya ke Twitter bahwa ya upload Twitter bahwa saya adalah jurnalis di sini. Saya juga merangkap sebagai social media manager di sini. Kasih kayak surat gitu Mas, ada surat kita apply resmi lah, bikin letter gitu. Saya perlu ini untuk membuat agar akun saya tidak dipalsu, terus agar akun saya dipandang sebagai orang yang resmi ketika memberikan info karena saya seorang jurnalis gitu. Itu pada nanya tuh kan, waduh itu gila tuh Mas, yang mulai dari dulu SMS terus email apa segala masuk tuh DM mention tuh nanya Mas gimana caranya Mas gimana, mulai dari yang orang yang kenal sampai orang random tuh. Terus akhirnya si Dex kan satu sekantor kan dulu nanya kan, Bill gimana caranya, aku kasih tahu kan gini, approve akhirnya Dex ikutan. Terus kalau Mas Aresa tahu juga Brian Barcelona dulu sempat nanya juga tuh gimana caranya apply, dia berhasil gitu. Dan Mas Aresa juga pernah nanya juga kan. Iya, dan nggak berhasil. Gue 3 kali coba nggak pernah berhasil verifikasi gitu. Ya mungkin. Dan sayangnya sekarang udah ditutup sih, iya. Sayangnya. Gara-gara Donald Trump. Iya. Donald Trump anak buahnya banyak dicentang tapi ngawur. Akhirnya ya udah ditutup. Artinya kalau teman-teman yang ngedengerin ini mau tahu internet marketing dan segala macamnya, bisa ngeliat followingmu siapa ya? Ada. Follow tapi bukan tweetku ya, karena sekarang udah nggak. Udah ini Mas, udah nggak sengulik dulu lah gue. Kalau dulu masih ngulik, kalau sekarang udah cari duit aja lah, kerja aja lah. Jadi fokusnya lebih ke kerja. Dan gara-gara centang biru ini juga sempet dia dicengin oleh fansnya Agnes Mo, gara-gara dia ngeledek apa ya, Agnes kenapa ya sampai Mas Mildan diserbu oleh fans Agnes itu? Asian Games dulu, Asian Games. Oh, kenapa Ayu Ting kenapa si itu gitu ya? Via Valen. Enggak. Jadi kan pas nonton pas itu kan Via Valen launching lagu ini tuh, jingle-nya Asian Games tuh. Yang setiap saat, setiap waktu tuh lagu itu. Terus di YouTube-nya tuh banyak komennya, entah itu beneran penggemar beliau atau bukan ya. Cuma banyak yang artis kayak gini nggak pantas bla 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 gitu. Tapi nama mereka kan ada kan fanbase gitu, nama-nama akun-akun tuh akun-akun fanbase semua. Dan kita semua tahu lah kalau mereka sangat militan apa segala macam. Ya udah, karena aku juga jengkel juga sebenarnya gitu. Setengah keresahan, setengah iseng. Aku capture terus ini nih pantesan Agnes Mo nggak dipilih Asian Games, orang kelakuan fansnya kayak gini. Udah, tiba-tiba dari ujung kanan kiri atas bawah masuk tuh, mulai dari ranah Twitter sampai ke Instagramku yang waktu itu masuk ke kunci tuh, Instagramku tuh masuk ke kunci aja, tiba-tiba request follower banyak tuh Mas. Waduh, ini mereka mau ngapain? Ada yang langsung DM segala macam gitu. Rumahmu mana? Waduh, set. Dan yang paling menarik, yang omelannya fansnya Agnes tuh, akun cuman follower 2000 bisa centang biru, nyogok atau gimana, maksudnya gue bilang dipertanyakan gitu loh centang birumu gitu loh. Dan ini sih ada juga yang ngejek kalau gila ya, udah akunnya nggak mutu, centang biru gitu. Terus ku quote, nah, daripada akunmu udah nggak mutu, nggak centang lagi. Berapa banyak Mas yang ketika serangan itu Mas? Nggak tahu tuh. Ratusan sih ada, ratusan mention. Dan polanya ya kita tahu lah, pola kayak gitu tuh nggak akan ini kok, nggak akan ngarah ke offline, nggak ngarah apa. Ya, kita tahu cuman sekedar gertak apa gitu. Nggak akan yang inilah, nggak akan. Jadi ini mungkin sekedar tips juga ya kalau ketemu fans kayak gitu.
Udah slow aja. Emang kalau kalian nggak salah ya, Tapi kalau kalian emang salah berat terus emang kelakuan kalian emang nggak masuk akal, ya minta maaf lah. Cuman kalau kalian merasa apa yang kalian lakukan benar dan kemudian nggak sengaja menyinggung, slow aja. Nggak akan dilaporin polisi, nggak akan didatengin apa enggak. Slow aja lah, slow aja. Serangannya emang pernah fansnya Agnes. K-pop pernah? K-pop enggak pernah. Akun sebelah Karena ya? enggak. Akun sebelah yang mana? Akunku banyak, Mas. Ya K-pop nggak pernah dapat serangan dari teman-teman K-pop. Enggak, karena sebenarnya seiseng-isengku Mas ya, seiseng-isengku tuh aku jarang nyenggol, jarang nyindir apa segala macam yang emang aku nggak resah sama topik itu gitu. Jadi kalau emang kalau Agnesmo tadi kan, Agnesmo sama itu kan emang beneran kesel kan, aku ungkapin gitu. Kalau yang lain emang bahkan ke sepak bola pun beberapa kali aku juga pernah kena serang juga kelompok supporter apa segala macam, tapi selalu aku nggak pernah kayak ngelempar iseng gitu loh. Ah ini pasti rame nih, lempar enggak. Seiseng-iseng itu nggak akan kayak gitu. Selalu ada efek emang ini harus kusuarakan, ini harus ku kritik, ini harus ku sindir segala macam, emang baru ku ini. Tapi justru pas Asian Games kan aku tahu gimana kekuatan K-pop ya. Seberapa besar mereka. Pas Asian Games closing ceremony itu kan ada bintang K-popnya tuh. Siapa yang lupa ya, itulah pokoknya ya. Dan aku pun nggak tahu siapa mereka kan. Ya udah aku rekam. Suasana GBK kan bagus tuh, ada lampu, ada apa, terus semua satu ini nyanyi gitu-gitu. Aku post di Twitter tuh, wah ini pasti rame. Aku kasih hashtag, apa segala macam, oh gila meledak. Itu kayaknya retweet pertamaku yang tembus 10.000 kalau nggak salah. 10.000 retweet. Iya. Tiba-tiba di-repost di Instagram, di-repost di apa, dari fans dari Brazil lah, dari mana nge-DM, punya video yang lain nggak, punya ini nggak, terus ini boleh nggak aku tampilin di akunku, gitu-gitu tuh, banyak banget. Justru saya punya memori yang bagus dengan anak itu. Iya. Mungkin karena belum ketemu ininya. Belum ketemu. Tapi kemarin sempat ini dikit sih Mas, sempat nyindir dikit lah, adalah. Ya itu memang dari keresahan, bukan karena aku iseng. Nah, apa namanya? Artinya tweet-tweet sampean yang viral-viral itu emang momennya pas dan kontennya menarik ya? Sampean merasa itu berarti? Selalu ini sih Mas, selalu apa namanya? Kadang ada momen yang dimana emang ya udah, wah ini rame nih kayaknya nih. Kadang ada yang beneran iseng lucu aja gitu Mas. Kan ada juga sebenarnya orang yang mereka itu nyolong, tanda kutip ya, nyolong video orang, foto orang, kemudian di-repost ulang dengan sengaja biar, oh ini viral nih pasti gitu. Nah itu emang ada kan ya kayak gitu. Tapi kalau aku justru nggak kayak gitu. Kadang beberapa itu yang viral-viral itu justru dari iseng aja udah ya. Karena lucu kan di-share. Atau pas mau nge-share caption dia jelek. Atau nggak sesuai sama iniku lah. Ya udah aku copy aja link videonya, dan itu sebenarnya nggak nyolong sih, karena Twitter menyediakan fitur itu kan sebenarnya. Kita bisa pakai video orang menggunakan link, kemudian kita post di akun kita kan. Sebenarnya bukan re-upload kan gitu kan. Gitu sih. Dan kalau emang yang keresahannya mewakili banyak orang, ya akhirnya ikut nge-retweet, dan karena merasa oh iya sama nih pikiran aku juga merasa sama ini, aku juga sama ini. Dan kemudian ya udah lempar aja gitu. Sampai ngelihat fenomena algoritma Twitter yang sekarang berbeda dengan yang zaman dulu nggak sih? Artinya sekarang itu semua orang bisa terkenal lah, bisa viral gitu dibanding zaman dulu gitu. Menurut sampean ini hal yang baik atau hal yang buruk gitu? Ini bukan baik atau buruk sih, cuman kayak bagian dari proses bersosial media aja sih menurutku sih. Karena makin lama kan, kalau dulu kan modelnya kan orang influence ya, beneran influence. Kita nge-follow tuh karena ya dia influencer gitu. Dia berpengaruh ke kita, apapun lah, kita suka pandangannya, kita suka karya-karyanya, segala macam.
Kalau sekarang kadang ada orang udah pengen hiburan aja udah gitu. Oh, ini lucu nih. Oh ini shit post nih gitu isinya. Ya udah di follow segala macam. Dan kalau ngelihat fenomena yang sekarang kan model-model mutual itu kan mas, mutual itu kan. Jadi orang dia banyak followernya bisa ribuan lah, kayak 4.000, 5.000 itu lumayan banyak lah. Dan mereka harus saling follow dulu, harus saling replay. Kalau nggak replay marahan gitu. Jadi bagian itu aja, bagian dari naik turunnya media sosial. Tapi menurutku ya tetap tidak menggantikan influencernya lah gitu. Kalau dia karakternya kuat banget, nah itu baru. Makanya kalau brand tuh se-viral-viralnya mereka, coba lihat deh, nggak ada brand-brand besar yang iklan ke mereka. Yang tertarik dengan mereka. Ya karena mereka nggak punya kekuatan untuk influence. Kecuali mereka punya karakter dan punya pengikut yang beneran pengikut, bukan karena itu baru, oh ini brand masuk nih. Karena dia bisa bikin brandnya kemudian orang jadi ikut make, orang jadi ikut beli. Gitu sih. Jadi slow lah, orang kreator-kreator yang lama-lama tuh nggak usah khawatir sama mereka gitu. Slow aja, itu mah udah, itu mau buat biar rame aja. Justru kalian tuh harusnya ngambil fans mereka tuh, kalian giring ke kalian. Nggak usah ikut resah sama hal-hal kayak gitu. Iya. Gitu sih. Orang-orang lama nggak perlu resah dengan hadirnya mereka yang baru-baru yang bisa viral itu berarti ya? Iya, dan secara penggunaan kan sebenarnya naik juga kan grafik Twitter. Nah, cuman ternyata yang agak mengganggu kemarin ya tweet politik gitu kan. Sempat naik tuh sebelum pemilu, kena pemilu jebret, kayaknya orang terlalu penuh kepalanya diserang kanan kiri, akhirnya malas lagi tuh. Tapi cuman ya kalau ada fenomena kayak itu makin rame, justru harusnya kalian yang kreator lama tuh seneng gitu, makin rame, harus dimanfaatin gitu, harus direbut lah orang-orang itu. Tapi kan sampean juga punya keresahan mas dengan Twitter yang sekarang, artinya kayak orang viral dengan yang nggak jelas gitu, misalnya kayak orang tiba-tiba bikin apa, ternyata di ujungnya ya ini cuma promo YouTube-nya dia gitu. Jadi viral itu dibikin kan sekarang kan viralnya Twitter kan karena orang iba, menaruh tanda iba misalnya, oh ini gini, tapi di ujung-ujung dibikin plot twist bahwa oh ya tolong subscribe YouTube gue ya gitu-gitu. Menurut lo gimana? Itu toxic, bagian dari toxic Twitter yang sekarang bukan? Itu juga sih sebenarnya sih. Makanya ini soal ini ya, selain soal kemanusiaan juga soal, saya khawatir kalau ada kayak gitu tuh, makanya kadang tuh kalau kalian perhatiin ya, kalau ada di antara yang nonton ini adalah followerku, aku sangat-sangat jarang ikutan retweet model-model kayak gitu. Kecuali tahu itu siapa, terus siapa yang menggalangnya, siapa segala macam. Karena ya beberapa memang nakal sih kayak gitu mas. Jadi dia tahu di jalan ketemu ini fenomena ya, ini udah jadi fenomena menurutku. Jadi nggak apa-apa lah dibuka. Kita ketemu sesuatu yang dianggap iba di jalan gitu. Wah ini konten nih. Ini kalau ku kasih mantra Twitter do your magic, minimal 5.000 retweet nih gitu. Itu yang kemudian justru ada jadi fenomena. Tapi ada juga yang kemudian banyak yang terbantu dengan hal itu kan sebenarnya. Bagus-bagus saja. Jadi sebenarnya kalau ketemu kayak gitu ya lebih baik cross check dulu apakah ini tuh beneran emang buat menolong, emang apa segala macam, baru tapi kalau kayak gitu memang tadi pertanyaan adalah toxic apa enggak, lagi-lagi ya emang ada fenomena itu, fenomena iba dan toxic yang ya mau nggak mau kita sendiri yang akhirnya harus ikut filter gitu. Ketika kita semua udah filter, lama-lama hilang kok kayak gitu. Karena udah nggak bisa dipakai lagi formulanya kan. Nah itu yang kayaknya menaik turunnya itu yang kemudian kita harus ngikut mas, kalau kita jangan ngelawan ibaratnya gitu. Ya udah diikutin aja dulu lah gitu. Artinya brand-brand yang megang brand-brand di luar sana mau nggak mau juga harus menikmati fenomena ini ya.
Iya, dan harus tap in juga ibaratnya. Model-model, Nah, model kayak gini tuh rame, model kayak gitu rame. Gitu sih. nah yang sampean begitu itu kan keluar dari Pandit dan bukan sempet sih, sekarang lagi ngebangun podcast bersama Dex Footballier. Yang gua Iya. lihat sampai sekarang apa ya, konsisten banget setiap Selasa dan segala macamnya, dan topiknya juga menarik gitu loh. Sampean perfeksionis banget ya orangnya. Maksudnya mengolah konten sedemikian rupa sehingga harus seperti ini gitu. Atau emang harus seperti itu buat sebuah konten kreator biar itu. Karena nama Footballier juga nggak bisa dipandang sebelah mata sekarang gitu loh. Itu bagian dari branding sebenarnya sih. Branding podcast bola udah banyak. Salah satu yang terbanyak lah di genre podcastan itu tuh, sports terutama bola tuh salah satu yang paling banyak. Jadi ya harus beda. Terus apa yang bisa bikin kalian jadi beda gitu? Ya itu tadi, harus jadi benar-benar expert. Dan kebantu juga sih sama partner tuh si Dex. Ya kan anaknya sekolah ya, bukan, ngerti nggak sih, kayak kan orangnya anak yang malas sekolah, malas belajar, tapi si Dex tuh kebalikannya tuh, rajin banget untuk sekolah, untuk baca. Bukunya tuh nggak karuan lah ininya. Jadi ya udah manfaatin aja itu gitu. Aku punya pengalaman di bagian isu, memilih isu, saat si Dex bagian riset. Ya udah di joinin aja. Tapi pada dasarnya sih dua-duanya sih karena emang keresahan juga sih Mas. Jadi kayak dari awal niatnya bikin tuh emang, kan aku sama Dex tuh salah satu yang sering ngobrol ya di kantor tuh waktu ngobrol Pandit. Paling sering diskusi lah. Dan diskusinya emang beneran diskusi. Ini bukan ngada-ngada ya, bukan sok jaim gitu, tapi emang dalam gitu kita ngobrol tuh sampai isu soal apakah judi di sepak bola itu sebaiknya dilegalkan atau enggak. Streaming itu ilegal tuh gimana gitu. Makanya kalau di awal-awal di 20-an sampai episode 20 sampai 25 itu emang semuanya tuh udah kami tulis dari awal sampai akhir tuh. Jadi kita berdua udah bilang, Dex, aku pengen ngomongin soal ini, Dex. Oh yaudah, tulis. Terus si Dex, aku pengen ngomongin soal ini, udah, tulis gitu. Dan karena brandingnya tadi harus beda, harus jadi expert, makanya nggak mau harus riset itu tadi. Nulis dulu skripnya, segala macam, terus apa yang harus diomongin, batasnya dari range-nya dari mana sampai mana, gitu-gitu. Dan akhirnya ujungnya kalau Mas mungkin nganggapnya perfeksionis karena pernah ikut siaran bareng kan. Dan lihat gimana bikin skripnya, ya emang kayak gitu sih. Itu justru kadang bagian dari kelemahan juga, Mas. Kayak kita berdua tuh tidak punya pengalaman sebesar jurnalis-jurnalis kawakan di Indonesia, jurnalis bola. Kayak Kang Jalu, Rossi, kayak nggak sepengalaman Coach Justin, petualangannya nggak sejauh Pangeran Sihaan ya. Mau nggak mau harus ditulis gitu. Dan ternyata justru yang ditulis itu jadi branding sendiri gitu. Itu sih kayaknya. Jadi sebelum mulai udah punya list daftar judul udah sampai 20-an? Sampai 20-an. Sampai 20-an. Jadi sampai dari episode 1 sampai 20 tuh, bahkan kalau yang di episode sampai 10-an ya itu, sebenarnya kita udah take semua tuh, Mas. Kenapa kemudian sampai bisa rutin setiap hari Selasa? Sebenarnya itu yang kita take itu udah di take sebulan yang lalu yang kita tampilin. Karena topiknya timeless ya, jadi tidak nggak basi ketika diupload sebulan kemudian ya. Nggak basi. Makanya ketika di topik-topik awal itu, kalau semuanya teman-teman dengerin tahun depan gitu kan, masih akan relate, masih nggak akan basi. Bahkan kata-katanya ini beneran ini. Di bold, jadi setiap kata itu di bold. Ngomongin soal Man United di musim ini, itu nggak boleh. Dilarang di awal-awal tuh. Harus Man United 2019-2020. Bulan depan mereka akan baru bulan kemarin mereka pindah. Itu nggak boleh. Pemain ini pindah pada Desember 2019 gitu. Sampai sedetail itu ya buat nyiapinnya gitu.
nyiapin sedetail itu, setnya itu, sedetik itu. Dan sampean merasa Football Year work sampai sekarang? Sampai sekarang works di jalannya, udah di jalannya tuh. Maksudnya kalau apakah cita-cita kita berdua kayak gini? Ya. Cuman kan harus naik tuh, kan nggak boleh tuh kalau udah nyampe di level terus diem, kan nggak boleh tuh, terus naik tuh. Nah itu kita sedang mencari formula dan cara biar gimana bisa nggak cuma di titik ini tapi naik gitu. Itu lagi coba-coba tuh. Makanya di beberapa episode terakhir itu agak beda tuh bagaimana cara penyampaiannya, materinya, dicobain apakah dengan isu kayak gini akan naik, kalau isu kayak nggak naik. Terus dan kita juga mulai open nih sama bentuk-bentuk kerjasama. Cuman pas mau di setting open itu, kita udah punya listnya, Mas. Ada sekitar 15-an bintang tamu yang kita list untuk dihadirkan. Ternyata ada pandemi COVID sialan. Oh, ya, akhirnya berubah ya? Jadwal rencananya itu berubah akhirnya? Rencana berubah. Bahkan kita punya rencana sampai tur luar kota, Mas. Buat nyamperin si bintang tamu itu. Sekalian liburan. Iseng aja udah, niatnya liburan, bukan take podcast, tapi sekalian take podcast gitu. Tapi ya udah, karena dan pas mau di switch kayak telepon gini emang kayaknya nggak works deh, kurang. Karena kita berdua aja masih merasa ini nggak dapet deh ininya. Koneksinya tuh nggak kayak dulu gitu sih. Jadi sayang kalau kita punya topik dan bintang tamu sekuat itu, tapi harus dieksekusi dengan yang kurang oke, takutnya jadi nggak naik. Kita kan pengen upgrade tuh. Takutnya justru nggak upgrade. Sayang gitu. Tunda dulu deh gitu. Goalnya apa sih sampean dengan Football Year? Pengennya apa sih? Ada goal tertentu? Kalau tujuan dari awal sih pure ngeluarin keresahan itu sih. Soal topik-topik yang pengen kita bahas di luar. Awalnya. Tapi begitu jalan, begitu apa segala macam, kayaknya ini bisa deh buat entah loncatan karir, entah loncatan rezeki. Kalau lihat fondasinya sih udah bener ya gitu. Mulai dari orang nanya berapa red card-nya, terus apakah bisa diundang ke sini, diundang sana gitu-gitu tuh udah ada tuh. Meskipun beberapa harus dilakukan tidak bisa melakukan kerjasama resmi gitu. Ada halangan-halangannya lah. Cuman kalau dari step awalnya itu di fondasinya tuh ini Dex ini kalau jadi oke nih kayaknya nih. Jadi ya udah coba dibikin seriusin lagi lah gitu. Kenapa memilih Dex untuk berpartner? Ya karena sering diskusi di PAN. Ya karena bahkan lahirnya ini tuh ya karena aku ketemu Dex sebenarnya. Jadi bukan bikin Football Year terus siapa yang nyari Dex, enggak, justru ketemu Dex dulu baru jadi Football Year. Jadi ya akhirnya ya emang harus Dex. Karena justru ini lahir tuh karena aku sama Dex ketemu sih. Itu. Oke. Nah, maka sampai sekarang tinggal bareng. Iya, satu kosan ya? Iya. Fenomena supporter di terutama Liga Indonesia, menurut sampean boleh nggak sih persaingan itu dipanasin gitu? Kalau kita ngomongin ada MU sama Liverpool ya, Liga Inggris misalkan, akun Premier League udah pasti bikin iklan khusus tuh, nggak mungkin nggak. Ada video bumper, kan mereka tuh bumper template sama bumper khusus tuh, pasti bikin bumper khusus tuh untuk match itu. Jadi kan emang itu ditabrakin kan, dipelihara tanda kutip, biar naikin tensi lagi, biar ini lagi, biar makin seru lagi. Nah kalau Liga Indonesia kan kebalikannya tuh, beberapa hal tuh yang kalau ada Persija lawan Persib diturunin tuh, udah damai. Ada media atau ada orang nyenggol dikit aja
Macan Kemayoran ompong, mau Bandung ompong. Weh, jangan bikin ini. Menurut Mas Arista gimana fenomena itu? Ya, iya bingung gua. Cuman bener juga sih. Ya kita nggak siap berkonflik sih masalahnya. Jadinya ya mau nggak mau itu harus dilakukan itu loh untuk meredam. Kan sebenarnya buat kepentingan biar match itu bisa main kan sebenarnya, biar izin polisi tetap turun dan segala macamnya itu kan jadi kompromi gitu kan. Ya mau nggak mau dilakukan kalau menurutku. Jadi Cuman belum bisa ya untuk buat dibikin. Harusnya kalau ada pertandingan seru harus digodok lagi tuh, digoreng lagi tuh. tapi yang menarik adalah fenomena banter antar media klub gitu. Tapi itu itu sih yang nggak berseteru sih. Kayak misalnya Persebaya sama Persib gitu kan, mereka adu pantun gitu-gitu. Mungkin itu masih wajar gitu. Maksudnya udah mulai beberapa tahun terakhir. Cuman kalau yang masih berseteru kayaknya agak nggak berani deh, nggak beresiko deh. Karena emang kulturnya kita nggak siap itu. Cita-citaku sih Mas itu, Mas. Cita-citaku untuk membiasakan rivalitas gitu. Jadi harusnya nggak apa-apa. Kayak aku bukan fans Juventus, aku bukan fans Milan, aku bukan fans Inter, aku bukan fans Serie A. Tapi ketika tiba-tiba Milan dihajar 7-0 gitu, kalah 7-0 lawan tim papan bawah di Serie A, aku ngecengin Milan tuh. Misalkan ngecengin Milan. Harusnya kan nggak apa-apa ya. Hal itu terjadi kemudian ketika tim-tim besar di Liga Indonesia kalah, Arema kalah, Persebaya kalah, Persija kalah, Persib kalah. Terus aku ngecengin tuh, Persija kalah dicengin. Nah itu kan namanya suatu hal yang wajar kan sebenarnya kan. Tidak ada hate di sana gitu. Kenapa aku nggak boleh? Dan itu salah satu kode etik bukan kode etik ya, peraturan tidak tertulis admin media sosial media sepak bola Indonesia adalah jangan nyinggung fans lokal. Belum ada yang berani tuh. Ada Man City ngehajar MU, Bleacher Report bikin Kevin De Bruyne ngajar di kelas, pemain-pemain jadi bocah gitu. Coba itu kalau dibikin ke Liga Indonesia gitu, harusnya nggak apa-apa dong. Emang lagi kalah kan, harusnya lagi dicengin dong kalau kalah gitu. Itu cita-citaku sih kayak harus membiasakan untuk ya nggak apa-apa dong gitu. Slow aja kali gitu. Asalkan jangan ada ras, ada sara gitu. Mungkin belum kita nggak biasa kalah kali. Jadi kita budaya mental kita kan budaya kalah itu adalah sesuatu yang buruk mungkin. Jadinya sangat wajar ketika orang masih marah-marah ketika saat kalah dicengin. Menurut gue sih gitu sih, karena kultur aja sih. Mungkin next ketika udah ya nggak tahu juga sih, gue nggak yakin gue kayaknya. Menurutku sih harus mulai ada yang jadi inisiatif gitu, jadi inisiatornya. Gue sih ngelihat kemarin bola Nusantara, nggak tahu itu tapi sarkasnya masih yang logonya Maung sama elang Jawanya PSS. Itunya kalah, elangnya terus kayak elang terkam Maung, seperti itu sih. Baru seperti itu kalau yang gue lihat gitu. Dan beberapa kasus komennya rame tuh. Oh iya, aku nggak merhatiin. Itu banyak yang menolak ya? Iya. Ada beberapa supporter yang nggak terima karena dianggapnya itu penistaan logo katanya. Karena kan dia ilustrasinya kan pakai logo kan. Tapi menurutku sih nggak apa-apa sih. Kayak aku sih support dengan bola Nusantara ya, karena mereka nggak nge-hate, emang mereka mau bikin konten itu ketika pertandingannya udah selesai dan emang timnya lagi kalah gitu. Mereka menulis fakta yang terjadi kan, bukan menggiring orang untuk nge-hate gitu. Jadi nggak apa-apa menurutku gitu. Jadi kayak harus ada inisiatif lain dari media-media lain, dari akun-akun lain gitu, mulai membiasakan kalau ya kalah tuh dicengin aja bro gitu. Nggak apa-apa. Dan menurutku sih kalau itu udah dihajar mulai dari media sosial ya, mulai dibiasain itu, lama-lama orang akan sebenarnya nggak enak sih disebutnya sih, tapi kayak dewasa, menerima kekalahan, menerima caci maki gitu. Ya emang
emang kesel sih kalau dicengin tuh, tapi akhirnya jangan sampai kemudian dilampiaskan ke hal-hal yang melebar dari pertandingan. Jadi aku sih pengen punya kampanye untuk nggak apa-apa lo kalau kamu tuh pengen ngecengin tim Liga Indonesia kalah tuh. Itu sih kayaknya harus dibiasakan. Coba Mas dari info supporter berani. Ya, aku ngelihat di 2008, 2009 itu fenomena supporter dan sosial dan internet ya terutama itu loh. Agak berbeda dengan sekarang gitu loh. Zaman dulu orang mungkin aksesnya cuma forum-forum kan dulu, makanya ada beberapa forum di Kaskus, ada ligaindonesia.id kalau nggak salah yang anak Sleman itu yang bikin ada forum-forum supporter gitu. Dan dari forum-forum itu orang lebih dewasa berpikir karena yang menjangkau internet waktu itu mereka yang lebih bisa maksudnya ya berpikir dewasa lah gitu. Nah sekarang kan malah justru sosial media itu kan jadi bumbu yang luar biasa berbahaya gitu loh. Orang bisa melempar provokasi dan segala macamnya dengan modal nge-tweet atau modal komen doang gitu. Dan sepertinya yang sampean harapkan tadi soal banter-banteran yang model gitu ya mungkin bisa sih, cuman agak susah karena ya itu tadi sekarang orang 13 tahun udah megang yang rata-rata yang banyakan bacot kan memang orang-orang yang umur-umur belasan gitu yang mereka baru mengenal sosial media dan segala macamnya gitu. Jadi kalau aku ngelihat mungkin agak lama lah 5 tahun lagi kecuali si pemangku kebijakan federasi maupun liga bikin model seperti itu. Mungkin. Kalau menurut sampean dia? Emang fenomena internet dan media sosial ini emang bikin tim supporter yang sebelumnya nggak ketemu jadi ketemu sih. Nah, iya. Ketemu dan nggak ketemu itu ada dua kemungkinan. Apakah ketika mereka bertemu itu akan jadi sahabat atau justru jadi musuh gitu. Dulu nggak pernah ada ceritanya antara tim dari Pulau Jawa, antar pulau itu, dari pulau satu ke pulau lainnya bermusuhan gitu. Mungkin bermusuhannya cuma di pas 8 besar doang waktu di Jakarta, kan dulu kan sering Liga Indonesia 8 besar Jakarta. Setelahnya orang yang musuhan ya orang yang datang doang di pertandingan hari itu gitu. Di supporter lain mereka taunya ya udah baca koran doang, baca berita doang, oh ada rusuh, oh ya udah gitu. Nggak akan bumbunya nggak jadi terus gitu, nggak ketemu terus gitu. Mereka mau ketika mereka udah benci nih, anjir kemarin aku ketemu supporter ini di Jakarta rusuh nih, balik lagi kan satu tahun lagi mau ketemu kan harus supporter bareng lagi 8 besar harus di Jakarta lagi kan. Ketika mau itu dendamnya udah keburu lupa tuh. Iya. Keburu lupa tuh. Nah tapi kalau yang sekarang ketika ketemu ada media sosial, dendamnya bisa bertemu langsung tuh. Dulu mana ada cerita dari dulu sempat ada banter yang waktu zaman pelatih Iwan Setiawan antara Persib lawan Borneo FC. Itu kan kenceng banget tuh antara Persib sama Pusam Borneo FC itu. Supporternya juga panas banget tuh. Dulu mana bisa hal-hal kayak gitu terjadi kan, nggak bisa tuh hal-hal kayak gitu terjadi tuh. Tapi bukan berarti kemudian ini jadi hal yang tidak mungkin untuk kemudian mereka akhirnya menjadi wajar lah kalau ada permusuhan. Justru kayaknya ini masih bagian dari proses itu juga sih. Tapi kalau sampean bilang misalkan kayak 4 tahun 5 tahun, itu tergantung juga itu tadi dari kita semua apakah mau membiasakan hal itu atau enggak gitu. Semakin tidak berani, semakin takut orang-orang untuk memulainya, semakin lama itu akan terjadi gitu. Makanya ayolah mulai dibiasakan gitu. Tapi takutnya tadi kan ada yang resiko-resiko offline-nya yang kemudian kita niatnya pengen banter ini doang, tapi ternyata sampai ada supporter dikeroyok. Iya, karena kemudian barrier-nya orang nggak mau kan. Tapi harus ditemukan formulanya lah menurutku sih. Dan itu peran semuanya harusnya kayak peran sampean dan
peran federasi dan apa namanya match operator liga. Iya juga harusnya, karena kalau misalkan orang mau ketemu apa 2 tim gede harus bertemu gitu, supporternya dalam satu stadion kan mimpi semua orang kan. Ada Persija lawan Persib, Arema Persebaya main di salah satu kandang, supporternya ada yang datang, itu kan mimpi semua pecinta Liga Indonesia sekarang kan Mas, kayak pasti rame tuh, pasti seru tuh. Nah cuman kan orang-orang selalu takut sama risikonya gitu-gitu, dan protokol-protokol yang untuk ke arah sananya tuh kadang memang belum siap aja gitu. Backupnya tuh belum siap. Nggak mau ribet mereka juga. Iya, nggak mau nge-backup ya akhirnya nggak kejadian juga. Sekali kejadian harusnya akan jadi kebiasaan sih menurutku ya. Ketika satu kejadian terus berhasil gitu, harusnya bisa mungkin akan di pertama kali terjadi mungkin akan ada riak-riaknya segala macam. Tapi ketika diulangi lagi, lama-lama kemudian akan jadi kebiasaan yang menurutku emang tetap harus dimulai dan dicoba sih. Dan berarti emang harus dicoba ya? Emang harus berani nyoba itu dulu. Harus berani nyoba. Ya kalau nggak mau yang terutama dari media sosial dulu lah kalau mau. Membiasakan kalau nggak apa-apa loh ngecekin tim itu nggak apa-apa gitu. Ngomong MU butut, Liverpool butut nggak apa-apa gitu. Kenapa orang berani ngomong Liverpool butut, MU butut, tapi nggak berani ngomong Persik Kediri butut gitu? Kenapa contohnya Persik Kediri, nggak mau yang lain? Cari aman, cari aman. Katanya sampai harus mencontohkan harusnya. Ya, tapi kan belum ada kejadiannya. Ya kalau nanti Persija kalah, ya ngomongin Persija butut. Tim bintang kok degradasi misalkan gitu ya. Tapi kan sekarang belum ada kejadiannya. Ya karena kalau kita ngomong gitu otomatis dicap kita bagian dari musuh mereka kan sebenarnya. Itu kan yang jadi permasalahan. Di mana iya. Itu polarisasinya gampang banget loh menyebutkan gitu loh. Si ini kenapa nggak itu aja gitu jadi nggak mau ribet karena udahlah males akhirnya gitu Mas. Gua mikirnya sih gitu. Udahlah. Males ribet gitu. Ya kecuali ada yang revolusioner pengen mulai gitu kan. Itu juga bagian dari benteng masing-masing media juga tuh Mas. Biar porsinya itu juga imbang. Gak harus baik dan buruknya sih, cukup porsi pemberitaannya doang aja. Karena baik buruk kan bukan kita yang kontrol kan. Baik dan buruk kan yang kontrol adalah kejadian di lapangannya kan. Kita nggak mungkin memberitakan buruk ke hal yang baik atau memberitakan baik ke hal yang buruk. Tapi porsi yang bisa kita jaga adalah porsi kuantitasnya gitu. Itu yang kadang tidak adil bagi supporter tuh sebenarnya tidak cuman itu doang, tapi kuantitasnya gitu. Bagaimana mereka memberikan porsi berita ke banyak klub gitu. Itu sih kayaknya. Jadi kalau nggak mau dicap kayak gitu, menurutku ya, supporter harus mulai dihitung tuh berapa kali ngeberitain ini, beritain ini. Gimana caranya biar dalam satu minggu tuh semua klub Liga Indonesia ada satu beritanya. Ya minimal nge-share link lah gitu, nge-share link berita atau apapun lah gitu. Menurutku kalau itu dilakukan, orang akan, gue supporter nggak itu, nggak membela apapun gitu. Semua orang diberitakan, menurutku sih itu. Yang gue lihat udah melakukan itu Indo supporter. Sepertinya Indo supporter udah melakukan itu. Cuman masalahnya gini, gue nggak ngerti Indo supporter siapa, anonim. Nah kalau orang-orang kan tahu gue kerja di sini, rumah di sini, itu kan yang jadi PR akhirnya gitu loh. Ya mungkin kalau dicobanya ini kali Mas ya, menghindari berita negatif dulu lah. Semua yang berita soal baik atau netral. Tapi porsinya tetap harus sama. Bikin konten plan dalam. Kalau itu diserang juga. Kenapa itu bentrokan nggak diberitain? Kan serba salah juga. Gue cuma ngomongin yang baik-baik. Gue nggak mau. Gue dulu udah pernah ngejaga. Gue nggak mau bentrokan dan segala macam. Gue nggak mau ceritain. Terus tiba-tiba ada yang mention, ini rusuh kenapa lu nggak beritain? Giliran gue rusuh diberitain.
Padahal yang dia rusuh di berita itu setahun yang lalu, ketika konsep gue masih lama, terus tiba-tiba sekarang gue ditagih untuk memberitakan kejelekan itunya, kan iya PR juga itu gitu loh. Udah kejadian Kadang hal soalnya itu kayak tuh, gitu. ya, hal-hal kayak gitu tuh kadang bukan cuma salah ininya sih, bukan cuma salah medianya gitu. Ya, sampean kuanggap media lah ya karena udah besar dan punya influence. Karena juga pengaruh dari pembacanya tuh harus gitu juga gitu, harus adil juga dalam hal mengkonsumsi beritanya mereka gitu, konten mereka gitu. Mau nggak mau, industri media tuh masih mendapat pemasukan dari iklan. Iklan dari mana? Dari rating, dari klik, dari views, apapun lah, engagement, itu kan masih tuh. Jadi ketika kalian sendiri tidak support terhadap hal yang lain gitu, kalian masih ngeklik berita yang gitu aja. Masih kalau ada berita negatif, kalian kliknya buru-buru nih, gitu. Tapi giliran ada berita baik, kalian nggak ngeklik gitu. Secara sadar kalian sendiri juga membentuk bagaimana mereka berjalan gitu. Jadi akhirnya kalau mau nyalahin full itu ya tidak sepenuhnya medianya juga gitu. Karena bahkan kalau kalian konsumsinya pengennya itu, misalnya berita ada satu topik tertentu gitu yang orang seneng, ketika dia nggak lengkap, orang kan masih nyari tuh, wah mana nih yang lengkap, yang mana lengkap nih. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya ada peran dari kalian si yang tukang protes tadi tuh. Kenapa kalian sendiri tidak memberitakan hal itu gitu? Ya udah dari kalian sendiri lah, jangan ngandelin media, jangan ngandelin apa gitu. Kalau kalian sendiri kayak gitu. Kalian sendiri pun tidak adil terhadap berita yang muncul gitu. Kenapa kemudian kalian menuntut untuk orang itu bertindak adil? Kayaknya sih itu sih bagiannya. Tidak 100% harus gitu ya, cuman secara tidak langsung itu mau nggak mau, benar atau salah, itu tuh ada efeknya gitu. Apa yang kemudian behavior kalian terhadap media memberitakan. Itu sih kayaknya, Mas. Berarti iya, aku juga setuju sih. Berarti emang butuh ya benar-benar cara dari masing-masing personal kan akhirnya kan ujung-ujungnya kan. Iya. Ya, berarti 10 tahun lagi berarti kita bakal bisa banter-banteran. Kenapa malah dimundurin coba? Ya, kita ngelihat warga 62 kan kayak gini kan, pas 62 semakin hari semakin nggak, ya maksudnya cara pikir dan segala macamnya kadang-kadang kan bikin geleng-geleng gitu loh. Kuat-kuatan aja, kalau mau kuat-kuatan aja. Ya mungkin kalau apa namanya, kalau ada benar-benar ya, kalau gua tadi berpikir yang itu tadi emang operator liga dan federasi mencontohkan seperti itu mungkin bakal terbiasa di bawahnya gitu, mungkin gitu. Cuman kan kayak kemarin kan yang sampean bilang kan ada langsung ketika ada derby gede selalu dipasang tulisan bersatu apa segala macam gitu kan, menurunkan tensi itu tadi kan. Berbeda dengan Premier League yang dirawat tensinya biar jadi booming gitu. Atau emang budaya timur kali, Mas? Iya. Apa tawurannya atau apanya? Budaya timur emang nggak suka berantem mungkin. Mungkin juga ya, cuman kalau ngomongin soal kerusuhan, soal supporter berantem tuh ada juga di luar negeri Eropa, di Inggris, mau di apapun ada juga kasus-kasus gitu. Cuman emang tidak sebarbar yang di sini sih. Cuman kayak ini deh paling contoh gimana Inggris ngatur soal hooligans. Bukan pagarnya yang ditinggiin gitu. Malah pagarnya dihilangin, Mas. Iya. Bayangin. Efek psikologisnya itu dibalik gitu loh. Dibalikin gitu. Itu kayak ada anak kecil berantem, Mas. Kalau sampean nggak tahu sampean ngalamin atau enggak ya? Iya, terus malah udah buruan berantem belum? Ya, ada adik kakak berantem. Terus sama ibunya bukannya dipisah, malah sini berdua. Taruh kakaknya, adiknya nih. Udah, berantem kalian. Terus malah, hah? Itu kayaknya yang salah satu opsi. Tapi Argentina malah ditinggiin, Amerika Selatan malah ditinggiin tribunnya. Berarti beda kultur juga.
bisa jadi kultur bisa jadi. Karena emang nggak mau, emang ngomongin bola-bolaan itu emang kultur banget sih. Apa yang membuat negara bisa juara Piala Dunia itu bukan cuma sekedar duitnya, bukan sekedar pembinaannya, tapi kulturnya itu kayak yang paling, itu kenapa kemudian juara dunia itu cuma itu doang. Menurutku sih itu sih. Sekaya-kayaknya negara Arab juga mereka nggak bisa bikin tim bagus itu. Mau datengin pelatih sehebat apapun juga kayaknya kalau udah budaya. Ya mungkin supporter juga itu juga ya, kalau akhirnya tidak bisa, ya nggak usah terkiblat ke Eropa juga kemudian kalau memang nggak bisa terjadi. Itu sih cuma sekedar mimpiku doang sih Mas, kayak ya siapa sih nggak pengen hal kayak gitu terjadi gitu. Ketika emang resikonya terlalu tinggi untuk dilakukan, oh ya udahlah, akhirnya ujung-ujungnya ya nggak apa-apa. Kalau mau 5 tahun, 10 tahun ya nggak apa-apa. Nah, balik ke sosial media. Sehari berapa, kalau dikalkulasi berapa jam sampean buka, entah buka Twitter atau Instagram untuk ngelihat tren atau segala macamnya? Kalau sekarang udah nggak itu Mas, udah nggak lihat tren sama sekali lah. Udah nggak kerjanya tuh udah nggak ngulik. Jadi kalau ditanya apakah sekarang masih belajar, jujurnya udah nggak. Sudah tidak belajar. Tapi ngelihat trennya, segala macam tuh kerja aja sih, pure kerja. Enggak, tapi aku sering ngelihat timeline-nya sampean kayak misalnya ayam bumbu antangin misalnya kayak gitu. Itu kan tren kan? Yeah. Itu kan maksudnya yang lagi nge-hype. Nah, pasti kan sampean menemukan itu pas apa biasanya gitu. Yang nyangkut di timeline sampean atau gimana kalau kayak gitu? Ya, sebenarnya termasuk iseng-isengnya doang sih kayak model-model kayak gitu tuh. Beneran pure iseng, dan kita tahu kalau kayak gitu tuh pasti rame, pasti lucu untuk dikeluarin gitu. Karena kalau kita udah punya, menurutku ya udah punya follower yang 4.000, 5.000 lah, nggak usah ngomongin ratusan ribu atau puluhan ribu, ya kayak 4.000, 5.000. Ketika ada hal-hal seru dan kita bagikan tuh, replaynya itu pasti nemu yang lebih seru lagi Mas. Menurutku ya. Selalu kejadian sih. Jadi ketika keluarin ini lucu atau seru kayak gitu, nyari replaynya tuh Mas. Biasanya tuh ada aja yang kemudian, bagusan ini Mas, cobain Mas. Ternyata, anjir, ada yang lebih seru lagi ternyata. Ada yang lebih lucu lagi, dan bikin hiburan lah apa segala macam. Emang pure untuk ini doang sih, nge-share gitu. Berbagi lah berarti. Tapi kalau misalnya nggak ada respon gimana? Ya udah, ya itu cuma disampaikan doang gitu ya, maksudnya wah nggak ada respon. Iya. Tapi mungkin karena terlalu banyak bergelut di sosial media sejak dulu, sejak awal karir sampai sekarang. Aku tuh tahu Mas, kalau ini tuh pasti ada yang respon dikit, ini pasti ada yang respon rame, ini pasti kalau nggak ada yang respon ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya karena pengalaman tadi tuh kayak udah tahu aja gitu Mas. Ini mah udah nggak akan ada respon kayak. Tapi harus tetap ku share, tetap ku ini. Mungkin bagian dari entah ya pengen aja, atau mungkin dari branding lain apa segala macam. Tapi udah tahu. Makanya kalau ada nggak ada yang reply, ya udah nggak apa-apa. Emang udah antisipasi itu. Terus ngomong soal konten itu, menurut sampean konten yang works, maksudnya dapat engagement yang oke, itu apakah efektif untuk diulang lagi kan follower jadinya akhirnya bosen kan, atau nge-create baru tapi nggak dapat respon, ya udah nggak apa-apa, tapi yang penting konten baru. Menurut sampean gimana? Atau mengulang konten yang sudah dapat engagement tinggi tapi kan itu berulang, nantinya si follower jadi nggak udah pernah nih gitu. Rumusku sejak dulu itu, rumus yang selalu kupegang dari dulu adalah konten yang ramai itu adalah konten yang timbul dari keresahan. Keresahan entah diri sendiri atau keresahan banyak orang. Jadi keresahan itu bermacam-macam. Keresahan itu nggak cuma sedih doang. Keresahan itu kadang ada keresahan yang lucu juga gitu. Kayak kita tuh, ini lucu banget nih.
oh ini keresahanku ke bagian lucu banget nih, harus di-share nih gitu, karena ini lucu banget ya. Ketika itu di-share, pasti work lah, gak mungkin gak work gitu. Pasti work kalau kalian ngerasa ini keresahannya sangat-sangat kuat. Makanya, kalaupun diulang, apakah kemudian waktu pas diulang tadi, misalkan orang butuh hal-hal lucu gitu, tiap sahur. Kayak orang bikin sawit jawit apa gitu. Sekarang masih lucu nih, keresahannya masih lucu nih, di-share. Apakah besok masih resah, masih lucu lagi? Oh masih bisa di-share. Kalau kalian nemu kalian sendiri bahkan itu ngerasa, ini bosen gak sih? Ini bosen deh. Itu kayaknya kemudian orang lain rasakan tuh akhirnya ya udah, jangan diulangin lagi sih. Berarti ukurannya di kita ya, kita ngerasanya seperti apa ya, kalau emang masih work dan terus ya udah jalanin aja itu ya. Iya. Ketebak sih Mas, kayak ini apakah rame akan enggak, emang rame apa enggak. Ya, pokoknya kuncinya tadi sih. Ini yang kunci yang selalu kupegang, dan mulai dari 10 tahun lalu sampai hari ini kalau berhasil itu ya tadi, keresahan itu. Nah, di sosial media kan sampean juga bukan cuman soal konten ya, bukan soal copywriter dan segala macamnya, sampean juga dibilangnya ya, ads-nya ya, iklan dan segala macamnya sampean juga megang ya? Megang. Bahkan sampai sekarang masih ini. Masih megang itu kan? Kantor sekarang tuh masih megang. Kantor sekarang di mana? CNN ya? Apa TVRI ya? Bukan. Adalah, nanti kalian buka link ini aja. Nah, apa namanya? Yang kalau copywriter kan emang lebih cenderung agak mudah belajarnya. Karena kan maksudnya kita bisa baca dan segala macamnya. Nah, kalau ads ini kan taktiknya nggak semuanya bisa belajar kan, maksudnya nggak semua bisa kita dapat contoh, karena kan orang yang ngiklan belum tentu banyak, maksudnya kalau kecuali temanku itu ada setiap hari dia buka Instastory biar dapat insight oh iklan yang bagus itu kayak gimana gitu. Nah, sampean belajarnya gimana kalau soal ads, Facebook ads dan Twitter ads dan segala macamnya ini? Sebenarnya kalau teknisnya emang harus baca sih, teknis nggak bisa nggak baca. Harus baca. Dan ini sebenarnya tidak sulit sih, karena semua platform, entah Facebook, Twitter, YouTube, atau Google Ads, TikTok bahkan, aku kemarin nyoba iklan di TikTok, itu pasti semuanya ngasih guideline, pasti nggak mungkin nggak. Karena kan mereka pasti mau pengen orang buat iklan ke mereka kan. Itu soal teknis. Nah, cuman kan berhasil dan tidaknya, terus kalau kita ngomong iklan, apakah murah dan tidak murah, kan kita nyari semurah-murahnya kan. Nah, itu baru yang ngulik lagi tuh. Ada yang trial error, ada yang, dan bahkan sebenarnya semua platform ini menyediakan split A dan B gitu, Mas. Jadi mereka tuh, lo mau ngiklan, di split dong gitu. Di split, satu pakai strategi A, satu pakai strategi B. Mana yang kemudian yang work gitu. Oh ternyata strategi B, dicobain lagi, karena kadang ada yang strategi B tadi berhasil karena emang kontennya pas aja gitu, entah gambarnya, entah teksnya, videonya, emang pasnya buat di audiens B. Kita coba lagi besok, ternyata pas besok B masih jalan nih, oh ya dah kita keep di B. Kita ke B, A-nya tadi kita ganti C, beda lagi, diaduin lagi tuh C dan B. B masih menang, C-nya ganti D. D ternyata menang dari B-nya tadi, B-nya disingkirin. Sampai sekalian ngerasa, oh ini udah mentok nih, nggak usah diturunin lagi nih. Oh ya udah, ini udah kita pakai strateginya yang si D ini. Rata-rata goalnya apa, Mas? Kenapa? Goalnya untuk ads itu apa? Klik kah, install, atau apa biasanya? Kalau yang goals paling kerasa dan bisa diukur sebenarnya antara klik sama install sih. Paling kerasa lah. Yang lain tuh sebenarnya kayak reach, engagement itu kan fana ya kadang ya. Nggak bisa diukur. Kita bisa menjangkau 100 juta orang, tapi apakah 100 juta orang itu peduli dengan brandmu atau enggak? Apakah mereka membeli atau enggak? Itu kan agak bingung ya buat di ini. Tapi sering juga beberapa tuh kalau
kan ada kita menemui fase-fase yang ini harus ada pendukungnya nih, pendukungnya pakai pendukung reach tadi, menjangkau orang selain klik sama install apa segala macam. Karena itu paling keukur sih. Dan pastilah itu nggak mungkin nggak. Si bosnya pengen minta apa? Pengen minta 1 juta orang nonton video ini gitu atau pertandingan ini. Ya udah di iklannya. Budgetku segini. Dihitung pakai pengalaman sebelumnya tuh. Oh kalau pengalaman sebelumnya budget segini tuh cuma bisa 700.000 orang nih. Berarti kalau mau jadi 1 juta orang, terus nambah 300.000 lagi nih. Gitu. Dihajar lagi pakai 300.000. Itu sih. Seringnya. Tantangannya apa, Mas? Tantangannya mengakalin budget atau bukan? Misalnya, oh ya nggak mau tahu, gue maunya budget segini dapat segini. Seperti itu sebuah tantangan apa bukan kalau lagi di kayak gitu? Atau kalau misalnya nggak mungkin budget segini nggak mungkin dapat segini, tetap sampean punya patokan tersendiri gitu. Karena enaknya kalau main di sosial media dibanding iklan yang lain ya, iklan konvensional lah, anggap aja iklan konvensional, misalkan adboard, TV, dari media cetak gitu-gitu, mereka nggak punya ukuran pasti untuk itu. Kita nggak punya benchmarknya gitu. Enaknya sosial media kita punya angka-angka tadi. Pak, kemarin yang 1 juta penonton itu tuh segini, Pak. Jadi kalau dapat segini itu nggak bisa, Pak. Dapat setengahnya pun nggak bisa gitu. Dan beberapa tools yang canggih itu, yang berbayar, dan bayarnya mahal-mahal itu, mereka bisa ngintip, tanda kutip tuh, ngintip ya. Entah gimana mereka caranya ya, mereka bisa ngintip budget iklan sebelah gitu. Sebelah tuh kira-kira ngabisin berapa buat jadi kayak gitu. Ada benchmarknya tuh, gitu bisa ngasih ke entah bos, entah siapa gitu. Ini Pak, sebelah aja segini Pak, nggak mungkin lah gitu. Dan kebanyakan bos kan pinter-pinter Mas ya. Yeah. Kenapa mereka jadi bos kan karena mereka pinter ya. Jadi kalau kita ngasih alasannya logis, ada data, ada angka, bersumber dari sumber yang resmi bukan asumsi, udah pasti ngangguk-ngangguk mereka sih. Oh ya udah. Kerja yang gampang sebenarnya seharusnya ya. Kalau lihat dari sampai udah ngerasa expert belum untuk digital ads? Enggak. Sama sekali enggak. Sama sekali. Oh gitu. Sama sekali enggak. Karena sering ketemu sering ikut kelas offline gitu segala macam tuh yang di atasnya jauh tuh banyak banget Mas. Tapi untungnya di industriku yang sekarang gitu ya, olahraga terutama sepak bola, belum banyak tuh yang ahlinya tuh. Jadi kita masih bisa di angka inilah, masih bisa di angka termasuk dilirik lah gitu ibaratnya. Jadi ya oke gitu. Dan aku seneng sih Mas kalau ada ketemu merasa goblok gitu, kayak ngerasa anjir ini nggak bisa ini nih. Ternyata kalah nih sama kayak gini nih. Harus belajar lagi, harus baca lagi. Itu justru selalu pengen ngerasa kayak gitu sih. Misalnya pas bagian kenapa? Kalau misalnya sampai ini kan aku berpikir ya scope digital ads-nya aku juga sedikit paham lah yang sampean paham. Cuman misalnya ditantang untuk sampai purchasing barang ya, sampean menurut sampean apakah itu treatnya bakal sama atau enggak? Kan sekarang kan sampean kan lebih ke news dan segala macamnya ya. Tiba-tiba disuruh nge-switch, gua punya Instagram toko baju gua atau toko kue gua, tolong dibikin works dong. Apakah menurut sampean, oh itu nih treatmentnya bakal sama atau bakal berbeda? Masalahnya aku pernah buat orang untuk subscribe dan beli. Jadi sebenarnya udah pernah melakukan itu. Di sebelumnya. Jadi nggak masalah sih, bukan sesuatu yang kemudian wah ini tantangan baru nih, karena untungnya sih karena udah pernah sih. Dan enaknya pas dulu karena ketemu klien yang budgetnya oke ya, sangat-sangat oke bahkan.
Sampai diundang Facebook untuk ke kantornya, terus diajarin, bahkan sampai Facebook itu bilang, ini deh, ku bikinin iklannya gitu. Oh. Jadi ya udah pernah gitu. Dan karena mereka bikinnya kan sama kita kan, dan mereka emang nggak boleh megang laptop ibaratnya gitu. Mereka nggak boleh mereka yang klik create, mereka yang nge-place, mereka yang ngasih harga tuh memang kode etiknya mereka nggak boleh melakukan itu. Mereka cuma saran. Jadi meskipun yang bikin mereka, perantarannya masih lewat aku tuh, Mas. Jadi lumayan lah kena papar ilmu-ilmunya dikit-dikit adalah yang nyantol-nyantol. Iya, karena kan treatment-nya berbeda antara iklan Ya, biar baca yang lebih banyak sama yang beli ke purchasing gitu kan pasti beda juga gitu loh. pasti beda. Kalau yang news terus orang ngeklik buat emang sekedar nonton, sekedar baca berita, merem aja lah itulah. Bukan karena aku expert, karena itu gampang sekali dilakukan emang. Ya bisa sampean juga inilah, tahulah gimana. Iya. Nah, kalau tiba-tiba sampean dapat tantangan nih, misalnya sebanyak apapun spend ads-nya, kalau kontennya nggak menarik kan pasti bakal susah untuk dapat subscriber atau follower untuk tambahan. Itu sampean ngakalinnya gimana kalau kayak gitu? Dapat tiba-tiba klien ada yang nawarin gitu, gue mau dong gini-gini, sedangkan konten dia nggak menarik sama sekali, tapi sampean dipaksa untuk dapat subscriber dan follower sesuai KPI gitu. Selalu ada titik temu tuh, titik equilibriumnya tuh, Mas. Jadi gimana ini konten bagus atau promote bagus, produk bagus, sama iklan kita. Makin bagus produknya, makin bagus materi iklannya, pasti akan makin laris, otomatis. Makin banyak budgetnya, otomatis makin laris. Harusnya kan itu logiknya. Nah, ketika di kurvanya ini nggak bisa ngebantu si produknya, ya mau nggak mau sih emang harus digenjotnya dari budget sih. Jadi ketika ada tantangan lainnya adalah budgetnya tidak mencukupi dan iklannya kurang, ya mau nggak mau, Mas. Karena itu udah formula kan. Jadi kalau udah formula itu kan nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Ya kalian kalau iklannya kayak gini, produknya kayak gini, ya mohon maaf, nggak bisa dijual emang gitu ya. Ya udah. Kalau mau dijual tetap bisa. Kalau kalian cuma pengen angka penjualan doang ya, gimana caranya ada 10.000 orang beli, promonya yang digedein. Itu sih harusnya. Oke. Udah hampir 1 jam. Sampai ada yang mau diobrolin apa gitu? Gue udah bingung mau nanyain apa. Udah gue kulik semuanya. Ya wes, Mas. Gue nurutin ngobrol sama lo sampai pagi juga betah. Cuman kan masalahnya gue besok ngeditnya harus panjang ini. Kalau kayak Hasbi gitu-gitu kan, ya udah karena runut, udah potong klek. Kalau ini bakalan gue potong-potong ini kayaknya. Aku nurut sampean apa yang ditanyakan tak jawab. Iya. Tak pikir udah bener, ternyata tadi sampean bahas fenomena itu tadi dan menurutku menarik gitu loh. Ya wes. Mas Wildan, makasih yo. Thank you. Sama-sama. Terima kasih Mas Arista. 1,5 jam. Ya wes.